terima kasih sudah mampir dan memutuskan untuk nonton di video ini. Di video-video sebelumnya aku telah membahas tentang berbagai macam setan dan juga kesurupan-kesurupan serta aksi pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Kali ini kita juga bakal kulik sebuah kasus yang benar-benar terjadi di 1970-an. Dan ini tuh sebuah kasus yang sangat berbeda dari kasus-kasus sebelumnya. Sebuah kejadian yang memang sangat langka terjadi dan sangat-sangat terbukti kebenarannya. Seperti kata pepatah mengatakan, jangan menilai buku dari sebuah covernya. Yap, siapa di sini yang suka melihat seseorang itu dari good lookingnya ataupun dari penampilannya? Kebanyakan wanita dan juga orang-orang zaman sekarang nih banyak melihat orang-orang itu kalau udah good looking, mau attitude-nya bagus ataupun attitude-nya itu nggak bagus, nggak peduli, yang penting good looking ya kan. Good looking the first impression yang bakal buat seseorang itu jatuh cinta. Sebenarnya ini nih yang berbahaya dan juga membuat ancaman tersendiri dan juga memberikan peluang kepada kriminalitas kalau misalnya seseorang itu memandang seseorang pribadi dengan cara good looking. Apalagi kalau zaman sekarang tuh kan banyak beredar di internet dan juga sosial media, nggak apa-apa deh kalau misalnya akalnya busuk dan sebagainya asal good looking. Tapi aku yakin setelah kalian nonton video ini, kalian bakal mengubah persepsi kalian bahwa good looking itu nggak selamanya itu nggak apa-apa ya. Karena ini berhubungan dengan good looking juga. Dan yang pastinya nggak main-main, good looking dan juga bad attitude yang dimiliki oleh pria ini mampu membunuh. Kalian penasaran dengan apa dan bagaimana alur ceritanya? Simak terus video ini, jangan di skip dan juga tonton sampai habis ya. Oke, sebelum kita lanjut, apa salahnya jika teman-teman mengikhlaskan jari jempolnya untuk mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen serta share yang di bawah kolom ini nih, di sini nih. Agar channel ini terus berkembang menjadi channel yang lebih edukatif, historis, dan juga legendaris, serta memberikan sebuah informasi yang mungkin bisa dijadikan pelajaran dan juga peringatan kepada teman-teman semua agar terus berhati-hati dalam dunia kehidupan yang berliku-liku. Jika telah mengklik tombol subscribe, langsung saja kita lanjut ke tahapan selanjutnya ya. Lanjut. Bagi teman-teman semua mungkin udah pernah mendengar cerita Ted Bundy, seorang pria yang lahir dari seorang ibu tunggal dan tidak memiliki ayah tuh. Tidak memiliki ayah di sini bukan berarti seperti Nabi Isa yang dilahirkan tanpa ayah ya guys, tapi memang ayahnya tuh kabur saat dia itu mengandung saat ibunya itu mengandung kepada Ted Bundy ini. Ya biasakanlah ya kalau misalnya di negeri barat itu kalau misalnya hamil di luar nikah itu hal biasa dan dianggap tidak terlalu apa ya kan. Kalau beda kalau di sini nih, hamil di luar nikah bakal ditendang, dicoret dari kakak dan juga dimusuhi oleh masyarakat sekitar. Nah, meskipun hal biasa hamil di luar nikah itu terjadi di negeri barat, akan tetapi mamanya ini malu dan juga merasa bahwa si ibunya itu tidak pernah bisa membahagiakan si anaknya. Sehingga saat setelah lahir, maka si Ted Bundy ini dikasih kepada kakeknya dan juga neneknya tuh. Nah, ternyata kehidupan si Ted Bundy dari kecil udah penuh drama guys. Semenjak dari bayi dan dikasih kepada kakek dan juga neneknya, maka skenario-nya pun diubah. Artinya nenek dan juga kakeknya itu diberitahukan kepada Ted Bundy bahwa itu adalah mama dan juga ayah kandungnya. Nah, sedangkan mama kandung aslinya itu diberitahukan bahwa itu adalah kakaknya. Gimana sih cerita? Lanjut. Nah, karena memang si Ted kecil ini berpikir bahwa kehidupannya itu penuh dengan kesempurnaan karena memiliki ayah dan juga mama serta kakak yang sangat sayang kepada dia, maka dari kecil itu kehidupannya tidak ada masalah sama sekali. Ya kayak anak-anak kecil lainnya itu biasa dia normal lahir dan juga biasa dia tumbuh menjadi anak yang sangat pintar dan juga sangat ceria. Dan namanya bangkai itu nggak selamanya bisa disimpan ya kan guys. Jadi pada suatu hari si mamanya mau nikah dan juga memberitahukan asli kehidupan dari si Ted Bundy ini. Nah, disinilah skenario yang pertama-tamanya itu diumpet dengan sangat rapat akhirnya terbongkar dan juga memberikan celah kepada si Ted Bundy untuk bisa memarahi mamanya sendiri yang ternyata adalah mamanya sendiri. Pokoknya kakak yang dianggap dia kakak ternyata adalah mamanya sendiri. Nah, setelah ibunya itu mau menikah dengan pria lain, maka disinilah diberitahukan bahwa si Ted Bundy adalah anak dari dia sendiri yang merupakan hasil hubungan persilangan dengan orang yang tidak dikenal alias tidak bertanggung jawab dan telah melarikan diri. Nah, kebetulan pria yang bernama Johnny Bundy ini merupakan calon ayah tirinya dia, dan setelah menikah dengan Johnny Bundy, akhirnya nama Ted Bundy diubah yang sebenarnya itu bernama Theodore Bundy. Nah, nama Bundy ini diadopsi dari nama belakangnya ayah tirinya yaitu Johnny Bundy. Jadi kayak semacam menutupi bahwa si Bundy ini punya ayah tiri. Ya orang-orang bakal mengira bahwa si Ted Bundy ini adalah anaknya dari Johnny Bundy. Sebenarnya bukan dari anaknya Johnny Bundy, melainkan anak tirinya dia. Nah, yang namanya anak kecil kan punya perasaan ya kan guys. Meskipun diberitahukan dengan baik-baik sama mamanya, ya tetap aja si Ted Bundy ini nggak menerima Johnny Bundy sebagai ayahnya. Dia nggak mau menerima dan mengakui bahwa mereka itu adalah orang tua dari si Ted Bundy. Alhasil disinilah titik perubahan yang dialami oleh Ted Bundy kecil, di mana dia yang semulanya menjadi anak yang ceria berubah menjadi anak yang pemurung dan juga suka menyendiri. Nggak tanggung-tanggung, dia juga sering menghabiskan waktunya sendiri di kamar dan juga mengasingkan dirinya dari orang-orangnya. Dan meskipun demikian, dia tumbuh menjadi seorang pria yang sangat memiliki nasib dan juga skenario kehidupan yang sama alurnya dengan anak-anak yang lain. Artinya tidak ada alur cerita yang sangat buruk dialami oleh si Ted Bundy ini.
Si Ted Bundy kecil ini melalui kehidupannya dengan sangat berat. Setelah dibongkar rahasia besar-besaran tentang kehidupan dia bahwa dia itu bukan anak dari kakek dan neneknya, dan juga ternyata kakak yang dianggap sama ini adalah mama sebenarnya, akhirnya dia itu bertumbuh menjadi seorang pria yang sangat tampan dan memiliki paras yang rupawan. Gak hanya itu, ternyata takdir Tuhan itu membela kepada si Ted Bundy. Selain memiliki rupawan yang tampan, dia juga memiliki otak yang cerdas. Nah, buktinya di sini adalah dia berhasil lulus pada tahun 1970-an dari sebuah universitas di Washington. Jadi kayak gak tanggung-tanggung ya kan, siapa yang berani lulus dari sarjana psikolog, salah satu perguruan tinggi terbaik di Washington, dan menjadi lulusan terbaik di universitas itu. Kita flashback sedikit semasa dia kuliah. Akhirnya pada saat dia kuliah itu, dia jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Stephanie Brooks. Biasalah kan ya, kayak cerita-cerita di FTV gitu. Si Ted Bundy akhirnya pacaran dengan Stephanie Brooks dan juga menjalin hubungan yang sangat baik. Pada mulanya seperti itu. Pasti namanya wanita pasti ada merasa matrik-matriknya sedikit, walaupun nggak banyak-banyak kali. Sama halnya yang dialami oleh si Stephanie ini, dia merasa bahwa si Ted Bundy ini tidak bisa menghidupi dan juga mencukupi kebutuhan dia sebagai pacarnya. Akhirnya dia memutuskan secara sepihak kepada si Ted Bundy udah melarikan diri mencari pria lain. Setelah mencari pria lain, akhirnya si Ted Bundy ini merasa sangat breakdown ya kan, karena telah ditinggalkan oleh kekasihnya yang sangat dipuja-puja dan juga sangat disayang-sayangkan. Apa yang terjadi selanjutnya? Terjadi pembunuhan? Enggak. Sebenarnya disinilah titik dimana kebangkitan dari si Ted Bundy. Pasca diputuskan sama si Stephanie ini, akhirnya si Ted Bundy ini memutuskan untuk bisa menekatkan dirinya menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Sebenarnya awal niatnya dari Ted Bundy ini bagus banget ya kan, karena dimana ada pembalasan dendam terhadap mantan mau menjadi diri lebih baik. Itu balas dendam yang paling baik sebenarnya. Tapi setelah menjalani berbagai kehidupan dan si Ted Bundy berhasil menjadi seseorang politikus terkenal di Amerika dan memiliki banyak uang saat itu dan memiliki banyak kekuasaan, dia kembali jadian tuh sama si Stephanie Brooks. Karena memang si Stephanie ini ada matrik-matriknya sedikit nih maka pas diajak balikan sama si Ted Bundy mau-mau aja ya kan, yang namanya wanita kan butuh uang. Akhirnya balikanlah mereka yang kedua kalinya kan seantara si Stephanie Brooks dan juga Ted Bundy. Nah, disinilah misi dari Ted Bundy ini untuk membalaskan dendamnya yang telah pernah ditinggalkan sama si Stephanie Brooks. Akhirnya pada suatu hari, si Ted Bundy membalaskan dendamnya dengan cara memutuskan secara sepihak si Stephanie. Ya kayak dibilangnya gini, woi kita putus aja ya kan ya, lu pernah nyakitin gue dulu sebelum gue kaya, lu tinggalin gue secara sepihak nih, sekarang rasain lu gue tinggalin juga. Ya otomatis si Stephanie Brooks ini merasa sangat kecewa dengan perlakuan yang dilakukan oleh si Ted Bundy. Ya kayak film Zainuddin gitu kan. Maksud aku seperti pembalasan antara Zainuddin kepada Hayati yang mengatakan bahwa wanita itu hanya mengingat kesalahan orang lain kepada dirinya, tetapi dia tidak pernah mencatat kesalahan dia yang dilakukan kepada orang lain. It's okay, kita lanjut lagi kepada kisah si Ted Bundy. Pasca memutuskan si Stephanie Brooks, ternyata aksi membalas dendamnya itu tidak sampai di sini. Disinilah muncul asal muasal dari psikopatnya dia. Psikopat yang aku bilang ini bukan psikopat biasa-biasa aja, akan tetapi muncul ide-ide busuk dari Ted Bundy ini untuk bisa membalaskan dendam lebih lanjut kepada orang-orang yang tidak bersalah. Pasca dari pemutusan ini, dia mencari korban-korban dengan cara menganalisa bagaimana wanita-wanita yang sangat mirip karakternya dan juga wajahnya dengan si Stephanie Brooks. Lalu si Ted Bundy ini mengajak wanita itu ke dalam sebuah mobil dan melakukan tindakan tidak senonoh, dan bahkan aku nggak bisa sebutkan di sini ya, takut disensor sama YouTube, karena tahu sendiri kan ya kalau bisa peraturan YouTube itu sangatlah ketat. Jadi kalian tahulah apa yang terjadi kalau si Ted Bundy itu memasukkan wanita ke dalam mobil yang belum menikah. Setelah dilakukannya pelecehan seksual yang sangat besar kepada si wanita-wanita ini yang dimasukkan ke dalam mobil, maka akhirnya si Ted Bundy ini membunuh si wanita-wanita ini dengan menggunakan rantai dan juga mencekik lehernya sampai putus. Gak hanya itu, beberapa korban yang menjadi korban dari si Ted Bundy ini memiliki modus-modus yang sama. Modusnya itu dia berpura-pura sakit dan membutuhkan bantuan. Akhirnya ada wanita-wanita muda yang mau menolongnya dan juga memopong dia ke dalam mobil. Sampai ke dalam mobil dia baik-baikin tahu wanita-wanita dan kemudian diajak jalan-jalan sama dia. Pada saat sampai setelah sekian lama dan juga pada titik yang sepi, barulah aksinya itu berulah, dan disitulah dilakukan pelakuan bejatnya si Ted Bundy kepada wanita-wanita yang diinginkan dan juga memiliki kemiripan dengan si Stephanie Brooks. Pertanyaannya adalah, kenapa bisa sampai 30 wanita lebih yang dilakukan aksi oleh si Ted Bundy dan tidak terbongkar sama sekali? Nah, karena memang si Ted Bundy ini memiliki rupa yang sangat rupawan dan juga handsome, tampan, dan juga sangat membius wanita. Maka inilah senjata ampuh dari si Ted Bundy ini untuk membius wanita dan juga mengajaknya untuk enak-enak dan juga akhirnya membunuh wanita itu dengan berbagai perlakuan yang sangat
sadis. Gak hanya itu, karena memang wanita mudah terpercaya dan juga tergoda dengan ketampanan sama si Ted Bundy ini, akhirnya mereka mau aja tuh diajak keliling-keliling, apalagi kalau diajak enak-enak ya kan. Satu persatu dari mahasiswi dan juga korban-korban mahasiswi cewek-cewek lainnya yang ada di Washington mulai berhilangan. Akhirnya mulai curiga nih polisi-polisi dan sempat menangkap dan juga mencurigai si Ted Bundy. Tapi karena memang paras yang tampan dan juga karismatik yang sangat tinggi serta kemampuan berbicara yang sangat luar biasa dari si Ted Bundy, maka polisi merasa bahwa nggak mungkin ya kan seorang yang punya karismatik tinggi seperti si Ted Bundy ini melakukan pembunuhan brutal. Akhirnya si Ted Bundy ini lepaslah dari jeratan-jeratan dan juga dakwaan-dakwaan yang dituduh oleh si polisi-polisi. Nah, kasus yang terbongkar karena ada salah satu korban dari si Ted Bundy setelah dia melakukan aksi kepada 30 wanita lebih di Washington, itu berhasil melarikan diri dan juga berhasil lolos dari kejaran dan aksi maksiat dan pembunuhan yang dilakukan oleh si Ted Bundy. Disinilah mulai titik muncul dari penangkapan si Ted Bundy untuk bisa dihukum dan juga dikenakan hukuman mati pada tahun-tahun 1970-an. Pada usia 40 tahunan, akhirnya si Ted Bundy ini dihabiskan dan juga dihukum mati di salah satu kursi listrik dengan sengatan yang sangat-sangat kejam dilakukan oleh pihak-pihak yang berwajib. Sebelumnya, aksi brutal yang pernah dilakukan oleh si Ted Bundy adalah mengoleksi 12 kepala wanita yang dipotong olehnya dan dijadikan pajangan di rumahnya itu setelah direbus. Kemudian dikoleksi di rumahnya kayak dijadiin pajangan di lemari-lemarinya dia itu. Saat ditanya klarifikasi, si Ted Bundy menjelaskan bahwa kepala-kepala wanita ini adalah bentuk pelampiasannya dia terhadap dendam terhadap si Stephanie Brook yang telah menyakiti hati dia dan membuat hati dia terpuruk sekali. Inilah yang menjadi alasan kenapa si Ted Bundy melakukan aksi pembunuhan ini. Ya kayak misalnya ada pembalasan dendam terhadap orang-orang wanita yang memiliki kemiripan wajah dengan si Stephanie Brook. Aneh ya kan, seharusnya si Stephanie Brook aja yang dihabisi. Kenapa orang lain yang tidak bersalah? Ya kan? Namanya juga psikopat ya kan. Jadi pesan aku buat kalian, jangan pernah menilai seseorang itu dari cover, karena nggak selamanya perampok itu punya brewok. Tapi kalau perampok memang mayoritas punya brewok ya kan. Nggak mungkin ya kan kalau perampok cuma pakai dasi doang, nanti ketahuan kayak pihak-pihak banker aja. Itulah kisah dari Ted Bundy yang sekilas aku bahas di sini. Kalau misalnya nanti aku ada waktu dan juga punya peluang yang lebih, aku bakal bahas lebih kulik, lebih detail dan juga lebih panjang lagi durasi untuk kasus Ted Bundy ini. Untuk kalian yang belum subscribe, belum like, juga belum komen, silahkan lakukan hal-hal demikian karena ini merupakan salah satu tindakan yang sangat gratis untuk kalian lakukan di channel ini agar channel terus berkembang menjadi channel lebih edukatif, historis dan juga legendaris, karena tanpa sejarah dunia tidak ada apa-apa.